Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Mimia hari ini. Apa kabar kalian? Luar biasa. Oke, selamat pagi ini kita mau mendengarkan cerita. Sudah siap? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada pagi hari ini cerita kita tentang seorang laki-laki. Dia diutus oleh Tuhan pergi ke suatu pulau, di mana pulau itu sudah terkenal dengan orang-orangnya yang sangat jahat. Orang-orang di sana sukanya berkelahi, sukanya berantem, sukanya pukul-pukul, sukanya mencuri dagangan orang lain. Kalau nggak dikasih, dia akan mencuri. Kalau enggak, dia akan mengambil dengan paksa. Makanya Tuhan mengirimkan seseorang untuk pergi ke pulau Niniwe, supaya pulau Niniwe ini orang-orangnya menjadi baik, berubah menjadi baik, nggak jahat lagi, nggak suka mencuri lagi, nggak suka membunuh lagi, nggak suka iri-iri sama temennya. Ya, orang ini bernama Yunus. Dia disuruh sama Tuhan pergi ke kota Niniwe, tapi dia ini takut. Loh, kenapa takut? Karena orang-orangnya jahat di sana. Aduh, dalam hatinya dia duk, 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 gemetar. Dia takut. Takut nanti dipukulin sama orang-orang, dibunuh sama orang-orang Niniwe. Akhirnya ketika dia disuruh sama Tuhan, sudah berangkat ini. Dia sudah berangkat, dia sudah menuju ke dermaga. Dermaga kan tempatnya pelabuhannya perahu-perahu, tempatnya perahu-perahu di situ. Dia sudah sampai di situ, dia membeli karcis. Dia yang dibeli ini nggak ke Niniwe, tetapi ke sebuah pulau namanya Tarsus. Mana? Tarsus. Ya, nggak ke Niniwe loh. Dia naik kapal, dia perginya ke Tarsus. Sampai di kapal, dia cari tempat yang paling bawah sendiri. Dia tidur di situ. Nah, enak kan kalau naik kapal, naik perahu, pasti lihat, wah, di mana-mana banyak lautnya, banyak airnya ya. Apalagi ada ikan yang lompat-lompat ya, ada ikan lumba-lumba ya. Siapa pernah naik kapal? Nah, memangnya pernah naik kapal, senang deh. Yunus ini juga seperti itu. Dia sudah naik, tapi dia ini tambah memilih tempat yang paling bawah. Dia tertidur di situ. Ketika perahu ini sudah mulai berjalan, tiba-tiba sesuatu terjadi. Airnya, lautnya ini yang tadinya tenang, sekarang berubah jadi ombaknya kencang, anginnya kencang, sehingga perahu ini menjadi goyang, kanan kiri, kayak mau tenggelam perahunya, ya, kayak mau tenggelam. Aduh, bagaimana ini? Kapten kapalnya bingung. Ayo kita harus buang barang-barang kita. Sebagian ada yang buang barang, ada yang buang barang. Si Yunus tambah enak-enakan tidur. Kemudian bangunkan dia. Ada yang suruh membangunkan dia. Ini pasti gara-gara orang ini. Kita jadi apa? Tenggelam. Mau tenggelam perahunya. Gara-gara orang ini perahu kita mau tenggelam. Oh iya, benar. Kalau begitu, bagaimana? Kita buang aja orang ini. Kita lempar dia. Supaya kita semua tidak mati. Beneran. Yunus ini dipegang tangannya. Kemudian apa yang terjadi? Dilemparkan
Yunus ini kemana? Ke laut. 1, 2, 3. Piur, dia dilempar. Yunus ini dilempar. Ketika dilempar, di situ ada sesuatu yang menganga. Apa itu ternyata? Itu adalah ikan besar. Di Alkitab tidak dikatakan itu ikan hiu, tidak dikatakan itu ikan paus, tetapi ikan besar. Ikannya lihat, besar sekali. Mulutnya terbuka lebar. Ya, sehingga Yunus masuk ke dalam mulut ikan ini. Ketika Yunus masuk ke dalam mulut ikan, hap! Yunus merasa kok gelap ya? Gelap ya, ini di mana? Ternyata dia ada di dalam perutnya ikan. Nah, ikan itu hidupnya di mana sih ikan? Ikan itu hidupnya di air. Ikan itu binatang air, hidupnya di air. Dia berenang di air. Bisa nggak ikan itu terbang di udara dengan waktu yang lama? Tidak bisa, ya. Cuma sebentar aja, lompat masuk lagi, lompat masuk lagi. Bisa nggak ikannya jalan-jalan di laut, di air? Nggak bisa. Bisa nggak ikannya berjalan-jalan di tanah, di rumput-rumput? Nggak bisa. Ikan itu bisanya hidup di air. Nah, Yunus masuk ke dalam perutnya ikan. Di dalam perutnya ikan, Yunus mulai apa? Ketakutan. Aduh Tuhan, ini gara-gara aku yang tidak menurut tadi. Tuhan kan suruh aku pergi ke Niniwe, tapi aku tambah pergi ke Tarsus. Aku menyesal Tuhan. Dia menyesal. Dia berdoa, ampuni aku Tuhan. Kalau Tuhan mengampuni aku, kalau Tuhan menyelamatkan aku berjanji aku akan pergi ke Niniwe. Apapun yang terjadi, aku akan pergi ke Niniwe. Tolong Tuhan ampuni aku. Ketika Yunus ini berdoa, amin, dia bertobat sama Tuhan, ya. Minta ampun sama Tuhan. Tiba-tiba apa? Gak tahu kenapa ini perutnya ikan tiba-tiba mules, mungkin ya, sakit. Sehingga ikannya ini muntah. Siapa yang pernah muntah? Nah, Memia pernah muntah ya. Jadi isi perutnya ini keluar semua. Ikan paus, ikan besar ini juga begitu. Dalam perutnya ini keluar, termasuk siapa? Yunus. Yunus dimuntahkan dari perut ikan. Biar dia terlempar ke daratan. Sehingga dia lihat, wah, ini sudah di daratan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doaku. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Yunus gimana? Selamat, dia tidak mati. Dia selamat, dia hidup. Karena dia berjanji sama Tuhan, berarti dia harus bagaimana? Menepati janjinya. Dan akhirnya Yunus bagaimana? Yunus berangkat pergi ke Niniwe untuk mengabarkan firman Tuhan. Dia mengabarkan firman Tuhan kepada orang-orang, sehingga banyak orang-orang yang bagaimana? Banyak orang-orang yang bertobat berkat siapa? Berkat Yunus. Ya, sampai di sini ceritanya. Pelajaran kita hari ini, Tuhan inginkan kita menjadi anak yang menurut. Ya, menurut. Kalau Tuhan suruh, mama suruh, papa suruh, kita harus bilang, ya ma, baik ma, aku akan laksanakan. Ya, jangan bilang enggak mau, ya. Kalau Tuhan katakan pergi, ya pergi. Kalau Tuhan katakan jangan, ya jangan. Kalau mama bilang jangan ya nak, ya harus didengar. Nggak boleh semaunya sendiri. Akhirnya kayak Yunus tadi, karena dia semuanya sendiri, dia bagaimana? Dimakan sama ikan. Untung Tuhan masih baik, sehingga Yunus masih bisa apa? Hidup kembali ya. Dia bertobat, dia ingat sama
Tuhan. Jadi pelajaran hari ini kita harus menjadi anak yang menurut, anak yang baik ya. Suka apa? Mendengar nasihat orang tua, nasihat nasihat, terlebih nasihat siapa? Nasihat Tuhan. Nggak boleh semaunya sendiri ya anak-anak. Oke, sampai di sini cerita kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tolong kami, berkati kami, supaya kami menjadi anak yang baik, menjadi anak yang menurut, suka mendengar orang tua, suka mendengar nasihat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini. Dadah. Jesus love you.